rumah tangga bernama Nur Hasnah Mayau mengamuk di Mapolres Halmahera Selatan. Ia adalah istri dari Bribka Iqbal, anggota Polri yang ditahan atas kasus dugaan narkoba. Aksi Nur Hasnah terekam dalam video berdurasi 6 menit lebih dan viral di media sosial. Dalam video, ia berteriak meminta suaminya dibebaskan karena merasa tidak diberi keadilan. Ia juga mengaku rela suaminya dipecat, asalkan bisa dipulangkan ke rumah. Dua anak mereka menangis histeris saat menyaksikan kejadian tersebut di depan Mapolres. Nur Hasnah menyebut suaminya ditangkap karena kasus narkoba, tapi justru ditahan atas dugaan pengadaan instalasi listrik. Setelah video viral, Bribka Iqbal dilepaskan sementara dan menyatakan dirinya ditahan selama 14 hari. Kapolres Halmahera Selatan menyebut Bribka Iqbal memang sering bermasalah dalam dinas. Penahanannya dilakukan sesuai prosedur karena ia juga tengah diselidiki Propam atas pelanggaran kode etik. Saat ini Bribka Iqbal telah diamankan di Polda Maluku Utara dan dititipkan di tahanan Polres Ternate. Saya ingin menelpon, tapi salah satu teman wartawan saya mengatakan bahwa biar saya yang telepon Pak Kapolres sama Pak Kasipropam. Dia menghubungi Pak Kasipropam. Tak lama kemudian, sekitar jam 11:30 Pak Kasipropam datang. Pak Kasipropam datang, saya belum masuk. Pak Kasipropam menyatakan bahwa kenapa ibu tidak menelpon saya kembali. Saya bilang saya mau menelpon, tapi teman saya sudah mengatakan nanti dia yang menghubungi. Kemudian anak dua saya ini sudah tertidur di meja piket sambil menunggu untuk bisa ketemu sama bapak mereka. Saya mengatakan bahwa sebentar tolong jangan ada pembatas dari ruang sel untuk bertemu dengan bapak mereka. Karena ini kan hari lebaran, setidaknya anak-anak juga kan saya berpikir masih kecil, tidak pantas untuk bisa masuk ke dalam kan. Ada undang-undang yang mengatur untuk anak-anak. Jadi saya minta kalau bisa dikeluarkan untuk bisa ketemu, tapi belum ada respon apa-apa dari anggota jaga ini, karena dia kan cuma diperintah untuk menjaga. Tidak lama Pak Kasipropam datang, kami bertanya, salah satu teman saya ini bertanya, kenapa kakak mereka dikunci di dalam, di blok dengan dua kunci nih, dua gembok di blok di dalam. Sementara kuncinya berada di rumah, salah satu anggota di rumah. Jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan kebakaran atau gempa bumi, berarti kakak kami, suami saya ini tidak bisa diselamatkan. Karena kunci ini bisa dikatakan bahwa tidak tahu berada di mana kunci gemboknya ini. Setelah Kasipropam mendengar itu, beliau langsung bergegas mencari kunci. Ada yang mengatakan ada di dalam ruangan, tapi anggota mengatakan tidak ada di dalam ruangan. Kembalilah Pak Kasipropam sudah membawa kunci dan beliau membuka gembok di dalam, anggota juga membuka gembok di dalam, mengeluarkan suami saya. Suami saya karena sudah terbawa emosi dengan suasana yang sudah menunggu begitu lama, terjadilah gerakan refleks dalam dirinya untuk berontak untuk haknya yang ingin bertemu dengan anak-anaknya. Disitulah dia memutuskan untuk ingin pulang. Karena prosedurnya sudah menahannya, ini saja kan sudah salah. Jadi mungkin dia punya hak untuk berontak. Akhirnya terjadinya hal-hal seperti itu karena saya takut terjadinya pemukulan terhadap suami saya, kan saya harus video. Saya harus mengeluarkan unek-unek yang terjadi bahwa saya mengalami hal-hal yang membatasi hak asasi anak-anak saya dan suami saya.
Itu yang saya perjuangkan. Saya tidak memperjuangkan bahwa suami saya harus dihukum karena melanggar kode etik. Suami saya bukan tahanan narkoba, suami saya ini tahanan propam. Jadi kalau dia berontak untuk keluar, jangan menduga-duga bahwa dia ini tahanan narapidana narkoba. Tidak, dia sebagai tahanan propam. Jadi kalau dia sudah memutuskan bahwa saya ingin berhenti dari anggota Polri, ya haknya dia. Berarti propam mau ditahan atau tidak kan itu sudah tergantung dia, karena dia ingin berhenti kan. Daripada nanti diintimidasi dengan cara seperti itu lagi, mending dia mengeluarkan kata seperti itu. Ya itulah gerakan refleks yang dikeluarkan suami saya ke dalam keadaan marah saat dia tidak bisa dipertemukan dengan anak-anaknya. Ini cukup besar ya Bu ya, sebagai orang tua, sebagai istri. Ya, saya cukup marah karena sudah melihat anak angkat saya, anak-anak saya sudah tertidur di meja kan. Perasaan seorang ibu nih, pasti ayahnya juga di dalam marah, sudah berteriak-teriak di dalam. Sakit, saya sakit, dibuat selama berapa hari, cuma saya ingin bertemu dengan anak saya sudah menghadap Pak Kasih Propam, saya sudah menghadap Pak Wakapolres, saya juga sudah menghadap Pak Kapolres sekalipun. Jadi saya kalau dibilang melanggar institusi dalam real Polri, tidak ada. Institusi yang tertinggi di dalam Polri ini sudah saya datangi semua. Tapi kembali lagi dari Pak Kapolres, saya disuruh ke Propam lagi. Jadi gunanya apa kalau saya sudah datangi Pak Kapolres, tapi saya disuruh kembali ke Propam lagi. Lebih baik saya pulang, karena tidak ada kejelasan. Dan tibalah saatnya Lebaran, saya berpikir mungkin hari Lebaran saya bisa ketemu secara baik-baik. Kami sampaikan kepada seluruhnya bahwa terjadinya peristiwa di hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, yang mana salah seorang dari istri terduga pelanggar Bribka IDM melakukan komplain kepada Polres Halmahera Selatan. Kami perlu jelaskan bahwa terduga pelanggar dengan nama Bribka IDM saat ini sedang kami lakukan proses terkait dengan kode etik, yang mana dia memiliki laporan oleh masyarakat terkait dengan pengadaan listrik yang tidak sesuai dan juga bermasalah. Dalam proses kode etik ini ternyata dia melakukan pelanggaran lagi, yaitu tertangkap pada saat menerima paket narkotika ya, yang langsung ditangkap oleh Direktorat Narkoba, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih dalam dan kita sudah melakukan tes urin. Ternyata yang bersangkutan juga positif urin. Kami perlu sampaikan juga bahwa terduga pelanggar ini ada juga laporan terkait dengan penipuan dan penggelapan terkait dengan kendaraan, yang mana ini juga sedang berproses di dalam penyidikan di Reserse Polres Halmahera Selatan. Terkait dengan pemberian izin dalam menjenguk, ya tentunya kami memiliki aturan, atau karena ini dia adalah pengamanan internal sehingga harus seizin atas Propam. Jadi tidak benar kalau dia tidak diizinkan. Nah, selanjutnya bahwa dia juga memiliki beberapa riwayat yang pernah dilakukan terkait dengan pidana, di mana di tahun 2018 dia sudah mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan pertambangan tanpa izin, yang mana putusan pengadilan di tahun 2018 memvonis terduga pelanggar ini selama 1 tahun 3 bulan. Dan juga saat ini juga kita sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan laporan polisi terkait dengan penggelapan, penipuan terhadap kendaraan yang dengan laporan polisi LPB 64/5/2025 tanggal 6 Mei. Dan juga sedang kita laksanakan juga penyidikan terkait dengan narkotika dengan LPA 05/5 Romawi 2025 tanggal 23 Mei 2025. Dan yang terduga pelanggar ini juga memiliki beberapa riwayat, di mana dia di tahun 2020 kita sudah melakukan sidang disiplin ya terkait dengan meninggalkan tugas. Kemudian di tahun 2021 juga dia melakukan lagi pertambangan tanpa izin. Selanjutnya juga kita sudah beberapa kali melakukan kode etik terkait dengan pelakunya dia di tahun 2019 terkait dengan pertambangan ilegal.
Kemudian di tahun 2022 juga dia tidak melaksanakan tugas selama 30 hari dan itu juga ada putusannya. Selanjutnya tahun 2022 adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh terduga ini dan ini juga adalah putusan, dan saat ini yang sedang berproses dari tahun 2025 adalah terkait dengan pengadaan listrik yang bermasalah, kemudian juga terkait dengan pidana narkotika. Tentunya kami dari Polres Halmahera Selatan memastikan bahwa semua pelanggaran yang dia lakukan semua akan berjalan. Ini yang perlu kami tekankan kepada khalayak ramai bahwa tidak ada pembatasan apapun perlakuan istimewa kepada yang bersangkutan. Terima kasih.